yo kalian tuh kan mahasiswa, jadi walau misalnya guru apa dosen tuh kalau nak diajak ketemu tuh susah, jangan ngeluh di bocah itulah jadi mahasiswa karena kami yang butuh dengan guru atau dosen, jadi harus kami yang nyari guru atau dosen itu. Seru ya kalau ibu masak YouTube ini. Boleh ngeluh biar berkah kata ibu. Terus apa lagi? Apa lagi tuh apa lagi ya? Itulah Bu Laila. Itu Ya, itu dikit nih berarti yang kau dapet Laila kawan. Bukan Bu Laila tuh, bingung nak ngomongnya. Apa lagi ya Bu? Cepatlah nilai kau ini, nilai akhir ibu nak menentukan nilai akhir. Aku yang disuruh guru sama dosen tuh gawe tuh jangan didengar baik Laila. Ya. Jangan didengar baik. Gawe ke Jangan berutuan. Jangan ngeluh. Jangan berutuan, jangan ngeluh, gawe ke baik. Boleh ngeluh tapi jangan banyak ego. Pokoknya intinya ikhlas. Ya. Apa yang kami dapat itu berkah sampai kami jadi guru, atau jadi dosen dan lain-lain. Pokoknya sampai kami jadi uang gede. Amin. Sudah Bu, itu dari Laila. Pesan dari siapa itu? Dari siapa itu dapatnya? Dari Bu Siti Khairia. Iya. 2 tahun ibu ajari. Ya. Nah, lanjut. Itu siapa namanya? Dia. Coba dia siapa namanya? Malu aku jadi yang nengok kamera tak bisa. Iyalah belajar lah, ketemu ibu harus pede. Sudah kalau bertanya dia ngomong ke dari dia, tapi nilai yang Iya, simpulkan lagi dari dia apa semuanya. yang tadi itu mengenai tentang LPP. Yang pertama tuh harus rapi, karena tadi kita harus perfect. Sama apa sih KD-KD-nya tadi tinggalin lagi. Ya. Soal evaluasi itu sesuai dengan KD. Kemudian apa lagi tadi? Media pembelajarannya itu yang bagian sumber belajar itu dijelaskan, dijabarkan lagi dari sumber mana. Kemudian yang alat dan bahan itu menyesuaikan dengan materi yang diambil. Sama penilaian hasil pembelajaran, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan itu harus dibuat dan dilampirkan. Dibuat juga nilai rubrik sama alokasi waktu harus sesuai dengan yang ini, dengan jam pelajarannya. Kemudian sama pewarnaan apa ini? RPP harus menarik, Harus menarik. sekreatif mungkin. Biar orang tuh tak bosan nengoknya. Nah, apa lagi? Itulah pelajaran berharga dalam hidup yang kau dapat dari ibu apa? Gak ada sama. Pelajaran yang berharga yang pertama jangan dan ikhlas. Sama tidak boleh ini Bu, tidak boleh nunda-nunda Ya. pekerjaan. Karena kalau ditunda bertumpuk kan, Iya. pusing kan, makin pusing kan. Ya. Sudah, apa lagi? Sudah. Kamu berarti Bu Siti uangnya cak mana? Bagaimana Ibu Siti? Disiplin harus disiplin tadi ada inisiatif, harus ada inisiatif kreatif bagi waktunya. Terus Kreatif, inisiatif, Perfeksionis. perfeksionis, apa lagi ya? ikhlas. Gak boleh nunda-nunda waktu, pokoknya selalu on time. Iya, awak lah 2 tahun belajar sama ibu. Lanjut. Siapa lagi? Ini, Lantiur. Kalau dari Kenalkan dulu siapa nama Lantiur ini. perkenalkan, nama saya Lantiur. Nah, terus Saya ada mahasiswa pembimbing dari Ibu Siti. Bu Siti siapa? Banyak Siti nih. Khairia. Dari pembelajaran ini saya dapat tentang RPP. Setiap RPP itu harus ada kompetensi inti. Walaupun Iya. mungkin di sekolah mungkin tidak perlu dijabarkan, tapi menurut kita itu RPP harus ada kompetensi intinya, itu harus dijabarkan. Biar apa? Jelas. Iya, benar sekali. Terus kalau membuat RPP itu harus menyesuaikan dengan silabus. Tapi kalau untuk indikator itu sesuai guru yang ingin diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya itu hampir sama dengan bicaraan tadi dia, itu mengenai penilaian juga tentang sikap itu harus sesuai dengan
apa yang diajarkan dengan peserta didik harus disesuaikan penilaiannya. Kayak misalnya pengetahuan, keterampilannya. Terus kayak ini juga apa namanya, tentang alokasi waktu itu harus disesuaikan dengan yang pas kita mengajarkan di kelas, itu harus disesuaikan. Misalnya kayak pendahuluannya harus 15 menit atau 10 menit, itu harus disesuaikan pas kita ngajar. Biar tepat waktu, tidak ngambil jam guru lain sebenarnya. Ya. Terus kayak sumber belajar itu harus ditulis secara jelas, kayak kita dari sumber belajarnya itu dari internet atau dari buku Erlangga atau dari LKS, lembar kerja peserta didik. Terus alat dan bahan itu disesuaikan juga dengan materi. Kalau misalnya praktik itu harus dijelaskan alat bahannya apa yang digunakan untuk melakukan praktikumnya. Terus dalam RPP juga kan ada model pembelajarannya, itu harus kayak kan model pembelajaran ada discovery learning, problem based learning, itu ada kooperatif juga, harus banyak pokoknya model pembelajaran. Terus metodenya itu kan baik juga, ada ceramah, tanya, penugasan atau diskusi berkelompok. Terus apa lagi ya Bu, tentang di penilaian juga kan ada kayak contoh program remedi untuk peserta didik, misalnya nilainya masih kecil, itu dimudahkan untuk bisa lebih baik lagi, makanya ada program remedi. Terus di pengayaan Ya. Lampirannya wajib dimasukkan. Tuh, siapa namanya? Agnes. Apa yang kami kan bertiga? Nanti dulu kau apa? Pelajaran kau ketemu ibu. Pelajaran dari ibu. Ibu siapa? Ibu Siti Hoiriyah. Itu sama kayak yang lain. Ibu Siti itu harus tegas, disiplin, tepat waktu, harus sabar dan ikhlas menghadapi segala ujian dan rintangan hidup. Pembimbing atau guru itu harus sabar dan ikhlas menghadapinya. Karena setiap ujian orang kan beda-beda kan? Iya. Yang penting ikhlas. Lakukan yang terbaik, versi terbaik yang kita kasih. Masalah hasilnya tuh bukan urusan kita. Allah galo deh. Terus ini, siapa namanya? Agnes. Agnes yang ibu jarang lihat. Coba Agnes. Coba ibu nak tahu nih Agnes dari mana Agnes? Dari mana? Prabu, Ibu. Oh Prabu. Coba kenalkanlah dirimu. Kenalkan diri dulu, Bu. Iya. Masih jomblo beda aja itu. Ada ibu dan kami lah kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Monika Sari dari Pendidikan Biologi Universitas Bin Raden Pata Palembang. Magang keberapa? Magang di SMA Nurul Komar. Pamungnya siapa pamung? Pamungnya itu Ibu Siti Hoiriyah. Ya. Apa yang kamu dapat? Yang saya dapat itu yang pertama itu tentang harus ada kompetensi inti. Di RPP. Di RPP-nya harus ada kompetensi inti. Terus yang di bagian kompetensi dasar indikator pencapaian kompetensi itu harus ada alokasi waktunya. Ya. Harus jelas. Terus medianya juga bisa pakai jenis LKPD. Terus bisa pakai media 3 dimensi, misalnya poster. Terus bagian metode pembelajaran itu banyak seperti yang dijelaskan Lantior tadi, ada discovery, ada PBL. Terus metodenya itu ada ceramah, diskusi. Bagian langkah-langkah itu harus ada waktunya itu Alokasi. alokasi waktunya itu menyesuaikan, Bu. Ya. Di situ penilaian ada 3 penilaian. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sudah, Bu. Sudah. Terus ini harus ada contoh remedi. Ya, program remedi. Ya, program remedi harus ada itu untuk memperbaiki nilai. Remedi saja apa? Terus yang nilainya sudah bagus? Pengayaan. Kok lupa? Ini pertahankan.
Sudah itu Mbak. Iya, sudah. Jadi kalau di pelajaran bisa diambil dari ibu itu masalah kerapian, ketelitian, terus tuh pokoknya harus ada inisiatif, harus pokoknya harus ada inisiatif dari kitanya, terus harus ada kesabaran, keikhlasan dalam menjalani apa yang dihadapi. Terus manajemen waktu. Manajemen waktunya harus on time, tidak boleh menunda-nunda waktu. Akhirnya Cak ini kan. Iya, harus. Ya, apa lagi? Kau nak ngomong apa Lela? Aku nak ulang aku. Ngomong. Assalamualaikum dulu. Coba Cak. Ulang gue. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailatul Istiana, mahasiswa magang 2 Dari? Fakultas Tarbiyah Ilmu Grogi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fateh Palembang angkatan tahun 2020. Nah, jadi kami itu Magang di mana? Ya. Jadi kami itu ditugaskan magang di SMA Nurul Qomar, yang mana notabene Laila itu alumni dari SMA Nurul Qomar tersebut. Jadi ketemulah dengan Bu Siti sebagai guru pamong kami. Kami disuruh buat RPP yang bagus, perfeksionis pokoknya. Nah, dalam RPP itu tuh kita harus mencantumkan program kalender akademik dulu. Kalender akademik, terus kita harus ada program tahunan, terus program semester, terus silabus ini untuk kita acuan kita untuk buat RPP. Ya. Terus, nah masuk ke RPP-nya, di RPP tadi harus ada apa sih namanya? Nama sekolah, apa sih namanya? Identitas Biodata sekolah. Harus ada biodata sekolah, harus ada kompetensi inti, walaupun misalnya Kalau sekolah tuh identitas, jangan biodata. Biodata itu biodata pribadi ya. harus ada identitas sekolah, Ya. terus harus ada kompetensi inti, walaupun sekolah tidak nyuruh, tapi kita harus tetap masuk ke karena supaya lebih jelas apa yang bakal kita lakukan selama kita ngajar anak-anak. Terus harus ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, terus tujuan. Media pembelajaran tadi harus sesuai dengan apa yang kita kasih ke anak-anak yang kita pakai. Misalnya medianya tadi LKPD, poster, kartu, atau dalam bentuk game lainnya, pokoknya harus sesuai. Alat dan bahannya juga harus sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Sumber belajarnya juga, misalnya itu buku cetak atau LKS dan lain-lain. Nah, di langkah pembelajaran, pokoknya di setiap kotak-kotak di RPP yang kita buat itu harus kita, kalau bisa kita kasih warna biar lebih menarik ketika kita baca RPP gitu. Terus di penilaian itu harus jelas penilaian itu nama siswanya, apa yang dinilai, harus ada rubrik penilaiannya. Terus ada yang terakhir itu ada program remedi untuk siswa yang nilainya tidak mencapai KKM. Ya. Kalau Betul yang sekali. sudah mencapai KKM itu bagus, berarti dia hanya butuh pengayaan dari gurunya. Kalau yang tidak nyampe KKM, ialah tadi program remedi. Sudah Bu, itu deh. Sudah. Terus pelajarannya Pelajaran ketemu dari ibu itu banyak sekali Bu. Pertama dari karena 2 tahun kau tuh ketemu ibu ngajar. Pertama karena Laila tuh orangnya pemalas, karena ketemu ibu jadi harus rajin gawe ke RPP itu harus pokoknya setiap hari tuh harus tegawe pokoknya. Jadi harus on time, harus perfeksionis, harus ada inisiatif, pokoknya harus kreatif. Nah, itu Bu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Dia? Tidak usah. Sudah Bu. Sudah. Iya. Terima kasih dulu. Ya, lupa. Ada Bye dari UIN ya. Iya. like. Coba. Ini nah gurunya ya. Coba Laila, kau pegang Laila. Ibu nih. Buat itu dengan mana RPP kamu. Ibu ngomong Bu. Makasih ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya. Dan semoga ini bermanfaat ya tentang rencana membuat RPP dan perangkat pembelajaran di sekolah. Berguna buat adik-adik mahasiswa magang dimanapun kalian berada, dan jangan lupa dijadikan pedoman acuan bagi yang membutuhkan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang salah boleh dikasih saran ya yang membangun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.